Renungan Harian Katolik, Kamis 9 Mei 2024. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Lalu ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus bab 16 ayat 15-16. Saudara-saudara, perpisahan dengan seseorang biasanya mendatangkan kesedihan. Lalu apakah orang murid bersedih ketika Yesus naik ke surga? Para murid mengalami sebaliknya, karena Yesus telah berulang kali menampakkan diri. Kenaikannya ke surga meneguhkan iman dan pengharapan mereka. Iman dan pengharapan tersebut mendorong mereka untuk menjadi saksi kebangkitan dan mewartakan kasih Tuhan. Injil adalah kabar gembira, kabar sukacita, berita baik. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia dan mulainya pemerintahan Allah di dunia ini merupakan inti Injil yang harus diberitakan kemana-mana. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita semua, apapun pekerjaan kita, diajak untuk mewartakan kasih dan kabar gembira, kabar sukacita itu. Untuk mereka yang sudah lansia dan tidak dapat pergi kemanapun, masih dapat ikut terlibat dalam karya itu, yakni dengan berdoa pada Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Ketika kita mewartakan Injil, kabar gembira kepada sesama, jangan sampai kita mewartakan Injil dengan sewenang-wenang, dengan kekerasan atau kebencian untuk menghilangkan perbedaan dalam hidup bersama. Injil menghargai perbedaan. Kita diutus untuk mewartakan Injil tentang Yesus Kristus yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Maka kita pun harus bersikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Jika kita tidak sabar dan rendah hati, bukanlah kehendak Allah yang kita jalankan, melainkan kehendak diri kita sendiri. Yesus yang naik ke surga berjanji untuk kembali. Pengharapan iman ini perlu ditumbuhkan melalui pelayanan, persekutuan, ibadah, dan pewartaan. Inilah tradisi Rasul yang terus hidup dalam persekutuan para murid Yesus. Kepada setiap murid diberikan anugerah Roh Kudus untuk membangun dan mengembangkan umat, serta untuk menyatukan dan mengantar kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Sebagai murid Kristus, kita diajak untuk berpegang pada janji Tuhan. Setiap kita menerima anugerah Roh Kudus untuk membangun tubuh Kristus, mengajar, membimbing, membawa damai, mendengarkan, memimpin, dan seterusnya. Tuhan Yesus, kenaikan-Mu ke surga meneguhkan iman dan pengharapan kami. Ajarilah kami membangun tubuh-Mu dengan anugerah yang kami terima. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.